bisa jadi apa saja seperti yang kau mau. Kau bisa bilang apapun, ungkapkan isi hatimu. Kau bisa menolak bila kau tak terima, tapi kau harus berontak bila kau teraniaya. Kain kebaya dan gelung rambut jangan jadi penghalang. Lebarkan ruang gerakmu, jangan hanya dapur dan sumur. Bentangkan sayapmu dengan anggun dan bijak. Terbanglah tinggi di langit biru, tapi jangan lupa pulang. Dunia terbentang luas, banyak yang bisa dilakukan. Tetap nyalakan mimpimu seperti Kartini. Dunia terbentang luas, banyak yang bisa dilakukan. Wanita Indonesia, jangan pernah menyerah. Tetap nyalakan mimpimu seperti Kartini. Yeah, seperti Kartini. Seperti Kartini. Oppie Andaresta. Hi girl, thanks. Hai girl. Wow, luar biasa. Selamat malam keluarga Indonesia. Baru saja Oppie Andaresta membuka sebuah lagu keluaran terbaru dari albumnya, Seperti Kartini. Lagu ini khusus diciptakannya untuk seluruh perempuan hebat di Indonesia. Dan malam hari ini kita juga dikelilingi oleh perempuan-perempuan hebat Indonesia. Ada Ibu Ratu Hemas. Selamat malam Bu Ratu Hemas. Ada Bu Ratu Atut, banyak Bu Ratu lah. Ada Bu Rumia, mantan Kapolda Banten, ya, yang perempuan pertama yang menjabat Kapolda. Bu Ratu Atut juga gubernur perempuan pertama. Ya Bu, wow. Luar biasa. Kita dikelilingi oleh perempuan-perempuan hebat. Apa sih perempuan hebat itu? Perempuan yang tahu apa yang ingin dia lakukan, dia memilih dengan kehendak yang mandiri, tapi dia bertanggung jawab atas apa pilihannya. Dan salah satu sahabat Rosi membuktikan hal itu. Ia boleh berusia lebih dari 50 tahun, ia boleh memiliki penyakit jantung, tapi ia menaklukkan tingginya Gunung Himalaya. Inilah dia. Namanya Zamira Lubis, panggilannya Tatap. Usianya 50 tahun. 5 tahun lalu dokter mendiagnosa Tatap mengalami penyempitan pembuluh jantung. Tapi penyakit tidak bisa mengalahkan perempuan bertubuh kecil ini. Sejak muda, Tatap mencintai gunung. Bersama teman-temannya ex pencinta alam atau Mapala Universitas Indonesia, Tatap rutin mendaki. Penyakit jantung tidak menghalangi Tatap untuk tetap dekat dengan alam. Hingga suatu hari, ia bersama kawan-kawannya memutuskan pergi ke salah satu puncak tertinggi dunia.
Tatap adalah satu-satunya perempuan di antara tim ex Mapala Udi yang bertekad mendaki Himalaya. Moto tim ini, bugar di atas 50 tahun. Ya, mereka semua memang berusia 50 tahun saat berangkat ke Himalaya akhir tahun lalu. Pegunungan Himalaya adalah tempat yang berbahaya. Tak terhitung jumlah pendaki yang tewas saat ingin menaklukkan tempat yang dianggap sebagai atap dunia ini. Zamira Lubis bertekad tidak hanya akan berhenti di Himalaya. Kini, ia menatap atap-atap dunia lainnya untuk ditaklukkan. Ya, segera kita sambut sahabat Rosi, Zamira Tatap Lubis. Ya, Mbak Tatap apa kabar? Baik, terima kasih. Terima kasih udah datang. Saya nggak tahu, sebenarnya Mbak Tatap ini perempuan hebat atau nekat? Mungkin nekat ya. Nekat ya, kita ngobrolin kenapa nekat ya. Duduk Mbak Tatap. Mbak Tatap ini juga seorang wartawan. Ia adalah koresponden majalah Times, benar ya? Mbak Tatap akhirnya divonis sakit jantung umur berapa? Umur 45. 45. Terus di atas 50 mendaki Himalaya. Mungkin sebetulnya mau 50. Oh, mau 50. Itu Tapi ya harus 50 dipenting ya. ya. Harus penting tuh ya, antara kepala 4 sama kepala 5 ya. A big step. Terus kok berani sih Mbak Tatap? Oh, saya dibilang nekat juga enggak ya, karena kan saya cek dulu semuanya. Setelah dokter bilang oke, ya saya jalan. Gimana seorang perempuan sendirian menaklukkan Himalaya dengan kepungan atau harus, ini kan dunia laki-laki sebenarnya. Ada nggak bedanya? Harus diingat bahwa saya berangkat dengan sahabat-sahabat saya. Itu membuat Itu big penting, difference ya? Big difference. Karena kita saling menjaga. Jadi kita udah kenal, saya kenal teman-teman saya ini dari kita usia 20-an ya. Jadi udah 30 tahun kenal, jadi udah nggak masalah. Chemistry udah jalan gitu. Bicara soal penakluk gunung tertinggi, saya juga punya sahabat yang menaklukkan 5 gunung tertinggi, mungkin lebih. Ada Mbak Yuni di sini. Mbak Yuni tolong berdiri sedikit, kasih lihat sama penonton seperti apa tampilanmu. Wow. Mbak Yuni coba ceritakan, kalau naik gunung juga bajunya kayak gini? Maunya kalau bisa kayak gini, tapi ya? pasti ngerepotin diri sendiri dan orang lain. Tapi ini lihatlah Mbak Yuni meskipun hobinya menaklukkan gunung tertinggi, tetap loh tampilannya pakai kain, pakai songket, luar biasa. Apa yang membuat Mbak Yuni mau atau hobi naik gunung tertinggi dunia? Jadi sebenarnya kan kalau kita sama juga dengan Mbak Tatap, mungkin kita bisa menikmati pemandangan yang nggak semua orang bisa menikmati, itu kenikmatannya begitu gitu. Dan juga kita belajar sengsara sebenarnya ya, karena kita naik gunung kan kita menghadapi hal yang di luar comfort zone kita gitu, sehingga pada saat kita kembali ke rumah kita tidur di kasur yang empuk dengan cuaca yang normal gitu, kita akan lebih mensyukuri mungkin apa yang kita miliki. Mbak Yuni ini juga gila alam saya rasa ya, tidak saja menaklukkan 5 gunung tertinggi di dunia, juga arung jeram ya Mbak Yuni, bahkan menikah juga di perahu karet. Di perahu karet ya. Iya benar, yang orang lain menikah di gedung gitu ya, ini menikahnya sambil arung jeram, benar. Iya, ada juga sahabat Rosi yang senang sekali memanjat tebing, memanjat dinding. Kita saksikan seperti apa hobi perempuan yang satu ini. Pemanjat dinding tercepat. Dan yang tadi Anda saksikan adalah seorang perempuan pemanjat dinding, Ety Hendrawati.